Lalu ia mengeluarkan sebuah mayat. Halo guys, welcome back to Kavita bersama aku Cecil. Kali ini aku akan membicarakan sebuah cerita misteri di rumah Eyang Jiwa Tresna yang aku kutip dari Kompasiana. Cerita misteri ini pertama kali diposting Kompasiana pada 4 Agustus 2021 yang menceritakan tentang seorang kakek atau disebut dalam cerita Eyang Jiwa Tresna yang depresi karena harus kehilangan istri karena kecelakaan dan disusun kehilangan juga putrinya. Karena lumayan panjang, cerita misteri ini akan aku bagi menjadi 2 video. Aku harap kalian menikmati cerita misteri kali ini. Sebelum kita mulai membaca cerita misteri ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Yuk langsung saja kita ke pembahasannya. Tak kala di hari yang panjang dan gelap, aku melaluinya dengan menumpangi sebuah kereta yang sedang menuju ke Jogja, sembari membaca sebuah pesan dari seorang kenalan yang bernama Bagas. Dia banyak sekali menulis cerita yang mengusik tentang saudara jauhku, yaitu Eyang Jiwa Tresna, karena kehidupannya yang penuh dengan isu mengerikan. Eyang Jiwa Tresna adalah seorang mantan pengusaha kain batik yang memiliki darah bangsawan keraton dan tinggal di dalam hutan yang berada di lereng Gunung Merapi. Dulunya dia dikenal oleh warga terutama yang tinggal di tepi hutan lereng Gunung Merapi sebagai orang yang dermawan. Akan tetapi setelah kematian putri tunggalnya, dia menjadi sangat murung, ditambah dengan istri yang sudah lama meninggal, semakin membuat hati Eyang Jiwa Tresna hancur. Rasa sedih, rasa kehilangan, rasa tidak ikhlas telah menguasai dirinya, sehingga dia meminta warga untuk mengubur putrinya di pekarangan belakang rumahnya agar dia tidak merasa kesepian. Waktu terus berlalu, Eyang Jiwa Tresna masih belum bisa bangkit dari kesedihan dan keputusannya. Secara perlahan-lahan, usaha kain batiknya menurun dan bangkrut. Akhirnya, Eyang Jiwa Tresna memilih untuk mengisolasi diri di dalam rumahnya, sekaligus memutus komunikasi dengan warga sekitar. Semenjak itulah mereka sudah tidak mengetahui perihal keadaannya lagi. Setelah beberapa bulan berlalu, warga yang tinggal di tepi hutan lereng Gunung Merapi seringkali menemukan berbagai macam keganjilan yang mengganggu, di mana ada sebuah kuburan yang telah dibongkar dalam beberapa hari sekali secara acak di pemakaman umum setempat. Hal itu terus berlanjut hingga pada satu malam salah seorang warga secara samar Eyang Jiwa Tresna sedang mengangkut sebuah mayat dengan mobil pick-up tuanya dan menghilang di dalam hutan yang gelap. Karena kesaksian dan penglihatan yang buram telah membuat mereka bimbang untuk mengambil tindakan, mengingat bahwa Eyang Jiwa Tresna adalah seorang kakek yang tenggelam dalam duka, sehingga masih banyak warga yang bersimpati dengannya, yang mengatakan bahwa dia telah kehilangan kewarasannya dan mengalami sebuah ilmu hitam demi sebuah tujuan mengerikan yang belum diketahui secara pasti. Bagas,
Selaku anak yang pernah dekat dengan Eyang Jiwa Tresna, merasa iba tapi juga takut dengannya. Dia juga ingin terbawa arus oleh isu yang berkembang di kalangan masyarakat. Tetapi malangnya, dia juga tidak bisa menyelidikinya karena selain takut tapi juga dengan karakter Eyang Jiwa Tresna yang menjaga jarak dari orang lain. Selain bagian dari keluarga dan saudaranya, maka dari situlah Bagas meminta bantuan orang yang berasal dari pihak keluarga atau saudara Eyang Jiwa Tresna untuk bersedia menyelidiki kebenaran dari isu tersebut. Namun, keluarga besar Eyang Jiwa Tresna banyak yang sudah meninggal, sedangkan saudara-saudaranya telah menggelam dalam kesibukan mereka sendiri, sehingga tidak memiliki waktu untuk bersinggah. Alhasil, hanya aku selaku saudara jauh dari beliau yang bersedia untuk datang. Sebetulnya, aku juga tidak dapat memenuhi permintaan Bagas jika dia memintaku saat masih di minggu kuliah. Beruntungnya, minggu kuliahku sudah selesai dan sedang menjalani libur transit semester yang panjang. Alhasil, aku bisa menerima panggilannya dan mengajak kedua orang tuaku untuk ikut. Tetapi sangat disayangkan, mereka sedang sibuk mengurusi pekerjaannya yang padat hingga memaksaku untuk datang seorang diri. Setelah melalui perjalanan yang membosankan, akhirnya aku tiba di stasiun Yogyakarta. Lantas aku melihat jam tanganku yang sudah menunjukkan pukul 8 malam. Setelah itu, kedatanganku di Yogyakarta juga disambut oleh awan rendah yang gelap serta mulai menurunkan rintik air dingin seperti es. Tidak lama, aku segera menuju ke pintu utama stasiun. Di sanalah aku bertemu Bagas yang sudah menunggu kedatanganku. Dia menyambutku dengan hanya dan langsung mengantarku ke mobil kijangnya, lalu bergegas membawaku ke Gunung Merapi. Selama di perjalanan, aku saling berbagi cerita dengannya. Akan tetapi, topik pembicaraannya kami lebih berfokus pada isu mengerikan dari Eyang Jiwa Tresna. Seperti yang telah diceritakan oleh Bagas, kami telah menuju ke Gunung Merapi, menerjang hujan yang lebat dan pendek, hingga kami mulai meninggalkan jalan yang terang dan ramai akan aktivitas warga, serta memasuki sebuah jalan yang gelap dan mati, sebuah tanda bahwa kami telah memasuki area hutan di lereng Gunung Merapi. Lebih tepatnya, area hutan yang menjadi tempat Eyang Jiwa Tresna berdiam. Saat itu juga, secara perlahan-lahan, hujan mulai mereda dan berganti dengan kegelapan yang mengaburkan. Tidak ada lampu penerang jalan, sehingga lampu mobil kijang Bagas menjadi satu-satunya penerangan yang ada. Ditambah dengan jalan yang masih terbuat dari tanah dan dikelilingi oleh hutan lebat. Tidak ada perumahan warga atau tanda-tanda kehidupan, sehingga menciptakan bayangan horor yang mengintimidasi. Setelah cukup lama kami menelusuri hutan yang lebat dan gelap, akhirnya mataku menangkap sebuah bayangan rumah yang diselimuti oleh kegelapan malam. Ketika kami sudah mendekati rumah tersebut, aku mendapati sebuah rumah Eyang Jiwa Tresna yang besar dan melankolis. Aku tidak percaya dengan apa yang kulihat, sebuah rumah bangsawan dengan arsitektur campuran Jawa dan Eropa yang lusuh dan menyiratkan sebuah kesenyapan dan duka, dikeliling oleh pepohonan yang menyerupai bayangan malaikat berjubah muram dan berdoa dengan bahasa murung. Tak lama Bagas menurunkan di depan rumah Eyang Jiwa Tresna. Dia tidak ingin berlama-lama karena tidak dengan suasana di sekitar rumah tersebut. Lantas Bagas berpamit
pamitan dan meminta maaf kepadaku, lalu pergi dan menghilang di dalam kegelapan malam, meninggalkanku seorang diri yang sedang berdiri mematung di depan rumah Eyang Jiwatresna dengan penuh keraguan dan ketakutan yang sulit diungkapkan. Aku melihat pemandangan di depan mataku, sebuah rumah besar yang terdiri dari 2 lantai, memiliki dinding yang suram dan ditumbuhi oleh tumbuhan merambat. Jendela-jendela rumah yang tampak seperti tatapan mata kosong. Tidak ada lampu penerangan di sekitar rumah, sehingga keadaan menjadi sangat gelap. Pekarangan rumah telah ditumbuhi oleh alang-alang liar yang tidak beraturan, serta bau petritsor yang menusuk hidung. Setelah itu membuar menjadi satu dan menciptakan sebuah bayangan jiwa depresi dengan nada yang sensitif. Setelah beberapa waktu kemudian, keluarlah seorang pria tua dari pintu utama rumah tersebut. Dia memiliki tinggi sekitar 170 cm, dengan tubuh yang kurus dan pucat, berusia sekitar kepala 6 awal, mengenai surjam lurik dan celana panjang hitam yang lusuh, berkomunikasi dengan bahasa duka. Pria itu adalah Eyang Jiwatresna. Dia lantas menyambutku dengan hangat, selayaknya sebuah keluarga yang telah lama berpisah. Kemudian dia mempersiapkan untuk masuk ke dalam rumah sambil melempar senyuman sayu. Setiba di dalam rumah, aku banyak sekali berbicara dengannya, bertukar kabar, hingga dia mengajakku untuk melakukan tur rumah. Saat itulah aku menyaksikan seisi rumah Eyang Jiwatresna yang terlihat bagaimana rumah pengasingan untuk bangsawan keraton yang berkhianat, dengan campuran desain Eropa yang melankolis sehingga menciptakan keharmonisan yang misterius, atau mungkin bisa dibilang kengerian terselubung. Selain itu, hampir di setiap sudut ruangan terdapat lukisan minyak, hiasan kayu, dan tokoh pewayangan, serta beberapa foto keluarga Eyang Jiwatresna. Tiba-tiba pandanganku terhenti pada satu foto besar yang terpajang di dinding ruang tamu. Foto itu adalah Eyang Jiwatresna bersama istri dan putrinya. Lantas, Eyang Jiwatresna langsung menceritakan kenangan manis yang ada di dalam foto itu dengan sebuah tatapan nostalgia yang dibalut senyuman kuyu. Aku yang melihat itu jadi ikut terbawa suasana dan hanya bisa terdiam lara. Istrinya telah meninggal di saat putrinya berusia 14 tahun karena kecelakaan. Kemudian putrinya menyusul di usia 18 tahun karena leukemia. Alhasil, aku tidak dapat membayangkan rasa kehilangan dalam diri Eyang Jiwatresna. Eyang Jiwatresna mengajakku makan malam bersama. Tanpa rasa sungkan, aku langsung menerima ajakannya, karena aku juga belum makan malam. Akhirnya, dia mengantarku ke ruang makan yang dikelilingi oleh lilin kecil yang nyala, serta beberapa foto dan lukisan yang dipajang di dinding, sehingga memberi kesan klasik. Lalu Eyang Jiwatresna menyajikanku seporsi gudeg dengan nasi kuning. Dia melakukan semua itu seorang diri, karena sudah tidak memiliki pembantu rumah tangga, terutama setelah usaha kain batiknya bangkrut. Walaupun begitu, makan yang dihidangkan tetap terlihat lezat dan mengeluarkan aroma yang menggoda. Lantas aku melahap semua hidangan itu sembari melempar beberapa pertanyaan kepadanya. Salah satunya adalah kebenaran dari isu mengerikan tentang dirinya yang berkembang di kalangan masyarakat. Namun Eyang Jiwatresna menepis semua tuduhan tersebut dengan dingin, serta mengutuk si pembuat isu sebagai orang bodoh dan pengangguran yang tidak memiliki kesibukan untuk dijalaninya.
Setelah mendengar jawaban itu, aku hanya bisa mengangguk puas. Setelah selesai makan malam dan membantu Eyang Jiwatresna membersihkan piring dan meja makan, lalu dia mengantarku ke sebuah kamar tidur tamu yang terletak di lantai 2. Setibanya di sana, aku mendapati kamar berukuran 4 kali 6 meter yang sudah tersedia sebuah kasur, sebuah meja hias, dan sebuah lemari kayu. Eyang Jiwatresna hanya mengantarku sampai di depan kamar, lalu meninggalkan pesan untuk tidak keluar rumah di malam hari karena banyak binatang liar yang berkeliaran dari dalam hutan. Kemudian dia memberiku sebuah kunci kamar kuno yang besar dan terbuat dari logam hitam. Setelah itu, dia pergi dan menghilang ke ujung lorong rumah yang gelap. Akhirnya, aku langsung menaruh semua barang-barangku di dalam lemari, kemudian membaringkan tubuhku di atas kasur, berharap untuk segera mengakhiri malam yang melelahkan ini. Tetapi semua itu sirna setelah aku mendapati 4 foto potret besar yang terpajang di dinding kamar dengan posisi mengelilingi kasur. Semua foto potret itu berisi orang-orang yang memiliki rupa mengerikan, seperti mayat dalam kondisi takan dan tidak utuh. Mereka semua melempar tatapan berkutuk dengan mata yang pucat. Perihal yang membuatku gamang adalah foto itu terlihat sangat hidup. Aku tidak pernah tahu bahwa Eyang Jiwatresna memiliki hobi mengoleksi foto potret menyeramkan. Bahkan aku juga tidak menyangka bahwa dia juga memiliki humor yang buruk dengan menaruh semua foto tersebut di kamar tidur tamu. Alhasil, aku berusaha untuk tidak menghiraukannya, sekaligus merencanakan untuk meminta izin kepada Eyang Jiwatresna untuk memindahkan sebuah foto itu keesokan harinya. Lantas aku memaksa diriku yang tidak nyaman, sehingga malam kulalui dengan penuh pergaulatan melawan kengerian yang mengintimidasi. Keesokan harinya, setelah aku terbangun dari tidurku yang tidak nyenyak, aku mendapati perintah yang mencengangkan dan mengerikan daripada apa yang telah kupikirkan sebelumnya. Semua foto potret itu telah menghilang dan berubah menjadi jendela kamar yang menghadap hutan. Alhasil, aku bergidik ngeri dan pikiranku mulai dipenuhi oleh imajinasi liar yang buruk. Aku terbangun dari tidurku dalam keadaan linglung dan gamang. Setelah mendapati semua foto potret yang berisi orang-orang menyeramkan telah berubah menjadi jendela kamar yang menghadap hutan. Lantas, aku bergegas mencari Eyang Jiwatresna dan menemui di pekarangan belakang rumah. Di sana dia sedang menatap sedu kuburan putrinya yang berhias oleh tumbuhan bunga mawar dan beberapa tumbuhan karnivora, sehingga memberi pesan duka yang puitis. Lantas aku menceritakan perihal terhadap kepadanya, tetapi Eyang Jiwatresna hanya menatapku sambil tertawa geli dan mengatakan bahwa dia tidak memiliki foto potret semacam itu di rumahnya. Kemudian dia juga menambahkan bahwa mungkin aku sedang kelelahan sehingga berhalusinasi buruk. Ditambah lagi dengan letak rumah Eyang Jiwatresna yang berada di dalam hutan dan terkesan menakutkan pada malam hari. Setelah mendengar penjelasan itu, pikirku sedikit puas, tapi tidak dengan hati kecilku yang masih bimbang, sehingga menciptakan pergaulan batin yang melelahkan. Hingga malam kembali tiba. Sewaktu aku hendak tertidur, aku mendapati perihal ganjil dari jendela kamarku, seperti ada yang bergerak mengawasi, berintimidasi dari luar jendela dan bersembunyi di balik kegelapan. Akan tetapi, aku menanggapnya reaksi biologis pada tubuhku.
karena aku sedang sendirian di dalam kamar remang dan dikelilingi oleh jendela yang menghadap hutan yang gelap. Dari reaksi biologis itulah yang menciptakan rasa takut dan cemas. Setiap kali aku menatap jendela kamar, alhasil aku berusaha untuk tidak menghiraukannya, merencana untuk menutup semua jendela kamar terkutuk itu agar tidak terus mengganggu tidurku. Namun, Eyang Jiwa Trisna tidak memiliki kain gorden atau penutup jendela, sehingga membiarkannya terbuka lebar. Tampaknya aku harus mencari cara untuk menutupi sebuah jendela itu dengan benda lain. Di tengah pertikaian akal dan upaya untuk tertidur, seketika aku mendapati secara samar bayangan yang sedang berdiri di luar jendela kamar dan mengawasiku dari dalam kegelapan. Aku tidak yakin dengan apa yang kulihat. Bayangan itu tidak sendirian, tapi berjumlah banyak dan memenuhi setiap jendela kamar. Awalnya aku berpikir bahwa aku sedang berhalusinasi, tetapi setelah ku perhatikan dengan seksama, aku merasa itu hanya nyata. Setelah itu, aku juga merasa tidak asing dengan bayangan tersebut, hingga pada akhirnya aku menyadari perihal yang membuatku bergidik. Mereka adalah orang-orang yang ada di dalam foto potretan yang kulihat semalam, tetapi kali ini mereka berdiri lebih dekat dengan jendela kamarku, sehingga aku dapat melihat rupa mereka lebih jelas daripada sebelumnya. Mereka tampak seperti mayat yang rusak dan masih terbungkus oleh kain kafan seperti pocong dalam kondisi berantakan, serta berlumuran tanah dan darah kering. Matanya yang pucat melempar tatapan horor sembari menyeringai terkutuk yang mengganggu. Aku hanya bisa membalas tatapan mereka dengan kengerian yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Seketika tubuhku membeku dan retinaku terbakar. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku telah menatap mereka, sehingga pandanganku mulai terhisap di dalam palung kegelapan dan menghilang di dalam kesunyian yang dingin. Keesokan harinya, aku terbangun dalam keadaan lengar. Lantas aku memaksa tubuhku yang masih lemas untuk memeriksa jendela kamar, karena aku merasa ada yang tidak benar. Aku merasa yakin bahwa mereka terlalu nyaman untuk disebut sebagai halusinasi. Akan tetapi, aku masih ragu dengan mataku sendiri. Setelah aku melihat keluar jendela kamar, aku mendapati sebuah baskom dengan lebar kurang lebih 2 meter. Kemudian aku langsung membuka paksa jendela tersebut. Aku menemukan banyak sekali jejak kaki berwarna merah campuran dari tanah dan darah yang mengotori seluruh lantai baskom dengan jendela kamarku. Dari situlah aku menyadari perihal yang tersembunyi di rumah Jiwa Trisna, bahwa selama ini yang kulihat adalah nyata. Lantas aku mencari tahu arah datang dan perginya jejak tersebut. Namun jejak itu sangat banyak dan memiliki bentuk yang beragam. Ada yang berjalan biasa, ada yang berjalan dengan menyeret kaki, ada juga yang melompat lalu membaur menjadi satu, sehingga membentuk sebuah teka-teki yang membingungkan. Akan tetapi, itu sudah cukup membuatku merinding. Selepas kecermati semua jejak kaki itu, keluar dari rumah untuk melihat baskom kamarku di depan. Di sanalah aku mulai mendapati kegilaan, di mana semua jejak itu datang dan pergi dari baskom kamarku dengan cara memanjat dinding rumah menggunakan bantuan dari tanaman merambat. Meskipun jejak tersebut berhasil tersamarkan oleh warna dinding yang seram dan tumbuhan merambat yang lebat, tapi masih dapat kutemukan dengan ketelitian yang ekstra. Namun semua jejak itu menghilang saat menyentuh tanah. Entah itu karena warna jejak yang berubah dengan tanah sehingga membaur menjadi satu, atau mungkin ada seseorang yang sengaja menghilangkannya. Tetapi
Entah bagaimana, aku merasa yakin bila ada seseorang yang sengaja menghapus jejak-jejak tersebut. Seseorang yang mengetahui kejadian ini, tapi dia melihat untuk bungkam. Siapa lagi jika bukan Eyang Jiwa Tresna? Kini aku mulai menaruh rasa curiga dengannya. Ketika malam kembali tiba, aku memutuskan untuk kembali ke kamar lebih awal dan memberi alasan kepada Eyang Jiwa Tresna bahwa aku sedang tidak enak badan. Setidaknya di dalam kamar, aku membunuh waktu dengan sembunyi di balik selimut, sembari menaruh kedua mataku di jendela kamar. Aku ingin memastikan arah datang dan perginya mereka, sekaligus terhadap bila aku melihat keberanian lebih untuk menemukan tempat persembunyian mereka. Sebuah ide kuno dan klise, tapi itu satu-satu ide yang terlintas di pikiranku. Jam ke jam telah berlalu, tanpa aku sadari bahwa waktu mulai mendekati tengah malam, sedangkan aku masih belum menemukan tanda-tanda kehadiran mereka. Kedua mataku mulai bengkak dan rasa kantuk mulai menggodaku, hingga akhirnya aku tertidur untuk beberapa waktu. Kemudian kembali terbangun setelah mendengar suara bising mobil yang sedang melaju ke arah rumah. Lantas aku bergegas keluar dari kasur dan mendekati jendela kamar. Dari situlah aku mendapati sepasang cahaya lampu mobil yang keluar dari dalam hutan yang gelap melaju secara pelan mendekati rumah. Secara samar aku mendapati bahwa itu adalah mobil Suzuki Carry pick-up tahun 1992 berwarna hitam. Mobil itu terus menuju hingga ke pekarangan belakang rumah dan berhenti di sana. Meskipun jarak pandangku terbatas dan samar, tapi aku masih banyak melihatnya dari bahu kanan jendela. Aku mendapati Eyang Jiwa Tresna keluar dari dalam mobil itu. Lalu ia mengeluarkan sebuah mayat yang masih terbalur kain kafan dan berlumuran tanah dari dalam bak mobil. Aku tidak dapat mempercayai apa yang kulihat. Apakah aku sedang bermimpi atau sedang gila? Lantas aku langsung mengambil ponselku dan mengabadikan adegan tersebut untuk membuktikan bahwa aku itu bukan mimpi. Aku mengambil sebanyak mungkin gambar dari adegan Eyang Jiwa Tresna yang sedang membopong mayat hingga menuju ke sebuah tempat yang terletak di pekarangan belakang rumah. Aku tidak tahu karena itu berada di luar jangkauan pandanganku dan terhalang oleh dinding rumah. Sewaktu aku sedang bersibuk mengambil gambar, seketika aku mendengar suara langkah kaki dari arah luar bahu kiri jendela kamar. Saat itu jugalah aku merasa ada yang sedang mengawasi pergerakanku. Lantas aku langsung menoleh ke arah bahu kiri jendela kamar, tapi yang kulihat hanya kegelapan malam yang mengabur mata. Tetapi aku masih banyak merasakan kehadiran sesuatu yang tidak ku ketahui bersembunyi di balik kegelapan dan kegelapan di luar jangkauan cahaya remang kamarku. Bersambung. Sekian cerita misteri di rumah Eyang Jiwa Tresna bagian pertama. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk membantu perkembangannya Grafita dan nyalakan lonceng untuk mendapat notifikasi update video terbaru dari aku. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa berikan like dan share ke keluarga dan teman-teman kalian. Follow aku juga akun Instagram aku Sari Cecil Novita dan TikTok aku Cecil Novita Sari 4 untuk mengetahui aktivitasku sehari-hari. Jika kalian mempunyai ide menarik untuk video-video kami selanjutnya, tulis di komentar. Terima kasih, aku Cecil. Sampai jumpa di video selanjutnya. And see you. Lompat lalu membaur